Lebaran menjadi hari kebahagiaan bagi kebanyakan masyarakat Muslim. Momen ini banyak dimanfaatkan umat Muslim untuk berkumpul dengan keluarga serta kerabat. Tapi bagaimana jika hari kemenangan usai menjalankan ibadah puasa Ramadan itu diwarnai cerita horor? Kisah ini menimpa seorang ibu bernama Martini. Cerita horor ini terjadi pada tahun 2002 lalu. Saat itu malam menjelang Lebaran Idul Fitri. Seperti biasa kaum ibu-ibu pada umumnya. Malam itu Bu Martini disibukkan dengan menyiapkan kue-kue dan makanan untuk disantap esok harinya. Sementara itu di luar rumah sayup-sayup suara takbir menggema di pelosok kampung Martini. Bu Martini ini memiliki dua orang anak. Anak pertamanya bernama Bambang, berusia 23 tahun. Sementara anak keduanya bernama Mula, kelas 3 SMP. Sementara rumahnya yang sederhana berada tepat di samping gedung sekolah tua, namun tetap beroperasi hingga kini. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dibantu suaminya, Bu Martini masih disibukkan dengan persiapan esok hari menyambut Lebaran. Sementara dua anaknya terlihat sudah pulas tertidur usai mengikuti kegiatan takbir keliling. Hanya selang beberapa lama, Bu Martini dikagetkan dengan suara gaduh dari gedung sekolah di samping rumahnya. Padahal sudah 2 pekan ini sekolah itu sedang libur, sehingga tak ada aktivitas apapun. Ia pun tak mau ambil pusing dengan suara itu. Tak lama kemudian suaminya berpamitan hendak tidur karena hari sudah larut malam. Karena esok paginya harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat Id. Sementara Bu Martini kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Satu persatu kue yang ia bikin sejak sore hari dimasukkan ke dalam toples, lalu diletakkan di meja tamu yang sebelumnya sudah dirapikan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3. Tiba-tiba ketukan pintu terdengar dari arah depan. Bu Martini pikir ini siapa malam-malam mengetuk pintu. Mungkin cuma tetangga yang mau ada perlu, pikir Bu Martini. Setelah pintu dibuka, Bu Martini melihat sosok wanita yang belum dikenalnya. Wanita itu terlihat mengenakan pakaian serba putih dan membawa peralatan dapur yang jumlahnya tidak sedikit. Wanita yang diperkirakan berusia 30 tahun itu berkata, "Bu, boleh saya numpang cuci perlengkapan ini?" ujarnya dengan lembut. Bu Martini terlihat sedikit kaget dan heran. Namun ia sepertinya tak bisa menolak permintaan wanita itu. Ia lalu mempersilahkan wanita asing itu masuk ke dalam rumahnya. Ini siapa ya? Dan dari mana? Kok malam-malam numpang cuci perlengkapan dapur? Dalam hati Bu Martini. Bu Martini melihat jelas perlengkapan yang dibawa wanita itu. Di antaranya piring, gelas, wajan, sendok, dan beberapa peralatan lainnya. Ia sedikit keheranan. Perlengkapan yang dibawa wanita itu semua berwarna keemasan dan terbilang mewah. Padahal setahu Bu Martini, warga yang tinggal di lingkungannya hidup dalam kesederhanaan. Namun rupanya rasa heran Bu Martini tak berhenti sampai situ. Saat wanita itu mencuci perlengkapan yang dibawanya di dapur, Bu Martini kembali ke ruang tengah untuk merapikan ruangan tersebut. Anehnya, suasana di dapur tampak sepi dan sunyi. Harusnya dengan mencuci peralatan sebanyak itu akan menimbulkan kegaduhan. Lagi-lagi ia tak mau ambil pusing dengan apa yang ada di pikirannya itu. Ia kembali ke aktivitasnya sejak awal, yaitu membereskan isi rumah. Kali ini ia hendak menyapu bagian depan rumahnya. Tak terasa azan subuh pun terdengar. Bu Martini lalu membangunkan suami dan dua anaknya untuk segera melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah mereka berangkat ke masjid, Bu Martini kembali ke dapur. Aneh, wanita yang semula numpang mencuci peralatan itu sudah tidak ada. Padahal sejak tadi Bu Martini berada di depan.
Lalu lewat mana ia keluar dari rumah? Apalagi sejak tadi tidak ada yang pamitan. Lagi-lagi Bu Martini tak mau ambil pusing dengan peristiwa itu. Ia pikir itu hanya halusinasi yang ada di pikirannya saja. Bu Martini lalu memutuskan untuk mandi dan menyusul suaminya ke masjid melaksanakan sholat subuh hingga sholat id. Seperti hari-hari lebaran hari pertama pada umumnya. Usai melaksanakan sholat id, sebagian banyak warga di lingkungan rumah Bu Martini melakukan sungkem, baik kepada keluarga maupun kerabat hingga para tetangga. Pagi itu, Bu Martini juga bersama keluarganya melakukan sungkem ke rumah orang tuanya, yang kebetulan jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya. Saat Bu Martini melakukan sungkem ke ibunya, terasa ada keanehan. Ibunya tiba-tiba berkata, "Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Beruntung karena kamu telah disinggahi," ucap ibunya. Bu Martini tak paham dengan apa yang diucapkan ibunya tersebut. Namun ibunya seperti enggan menjelaskan ucapannya itu. Ia hanya meminta Bu Martini menunggu waktunya tiba. Bu Martini makin terasa bingung. Apalagi semalam ia baru mengalami hal yang aneh karena kedatangan wanita misterius itu. Ucapan ibunya itu lalu dibiarkan begitu saja. Bu Martini dan keluarganya lalu pulang ke rumahnya. Karena suasana lebaran, ia pun tak memikirkan peristiwa semalam dan ucapan ibunya itu. Tamu pun berdatangan silih berganti ke rumahnya. Mereka bergiliran bersalaman saling memaafkan. Namun ada yang aneh. Bu Martini menyaksikan suaminya hanya terdiam terus dari tadi. Padahal sejak tadi tamu berdatangan silih berganti ke rumahnya. Sementara suaminya malah terdiam terus. Bu Martini lalu mencoba untuk menegur suaminya. Apalagi ia dari tadi sudah merasa kecapean menerima tamu. Namun jawaban suaminya di luar dugaan Bu Martini. "Ibu ini kenapa? Dari tadi sibuk sendiri." "Lah dari tadi nggak ada tamu, sepi kok," ucap suaminya. Ucapan itu kali ini membuat sedikit Bu Martini shock. "Sepi gimana sih Pak? Segitu dari tadi banyak tamu," jawaban Bu Martini sedikit kesal. Kali ini suaminya merasakan ada keanehan dalam diri Bu Martini. Ia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk Bu Martini. Tak pikir panjang, Bu Martini langsung meminum air yang diberikan suaminya. Ia pun langsung kaget. Rumahnya yang dari tadi ramai dengan tamu tiba-tiba kosong, tak ada seorang pun. Rupanya air yang dikasih suaminya itu adalah air doa. Rupanya keanehan tak berhenti sampai situ. Pada malam harinya, Bu Martini gantian mengunjungi tetangganya untuk bersilaturahmi. Kali ini ia berangkat sendiri tanpa didampingi suami dan anaknya. Setelah satu persatu tetangganya didatangi, ia lalu pulang ke rumah. Apalagi waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun saat melintas di depan sekolah, ia dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil dirinya. Rupanya suara itu datang dari arah sekolah. Bu Martini pun menghampiri suara itu. Ia sedikit kaget. Rupanya yang memanggilnya adalah wanita yang malam itu sempat numpang mencuci perabotan di rumahnya. Meski merasakan keanehan, Bu Martini tak bisa menolak ajakan wanita itu yang mengajaknya masuk ke dalam sekolah. Di dalam sekolah itu, Bu Martini merasakan suasana yang berbeda. Ia seperti berada di alam dunia lain. Obrolan pun terjadi di antara keduanya. Namun beberapa saat Bu Martini merasa ada yang aneh dengan muka wanita itu. Bu Martini melihat di bawah hidung wanita itu tak ada lekukan alias rata. Sadar yang mengajak bicara dengan dirinya bukanlah manusia. Bu Martini bergegas pamit. Langkahnya pun sedikit dipercepat. Sampai di rumah, ia mendapati suaminya sedang tertidur di kursi yang berada di sampingnya. Karena hari sudah larut malam, ia berusaha membangunkan suaminya tersebut. Bukannya bangun, suaminya malah mengeluarkan suara seperti mengeram. Bu Martini pun lalu bergegas ke dalam rumah.
Betapa kaget Bu Martini saat ia mendapati suaminya ternyata ada di dalam kamar. Ia lalu mengajak suaminya keluar sambil menjelaskan apa yang dialaminya tadi. Aneh, sosok pria yang tadi tertidur di kursi sudah tidak ada. Karena kelelahan, Bu Martini pun memutuskan tidur dan melupakan peristiwa apa yang menimpanya tadi. Apalagi saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Waktu menunjukkan pukul 4. Bu Martini pun sudah terbangun untuk menyiapkan sarapan dan segala keperluan keluarganya. Lagi-lagi ia dikagetkan sosok wanita yang tiba-tiba sudah berada di belakang rumahnya, sedang mencuci peralatan dapur. Rupanya wanita itu yang datang pada malam takbiran. Kali ini Bu Martini mencoba memberanikan diri bertanya. "Ibu ini sudah lama ada di sini," ungkapnya. Ia pun kaget saat wanita itu sudah lama sekitar 1 jaman. Padahal sejak tadi tidak ada yang masuk melalui depan. Lalu saat Bu Martini berdiam, wanita itu berpesan agar Bu Martini tidak merasa rugi melakukan kebaikan dan tidak memanfaatkan kebaikan untuk merusak hati. Bu Martini tak mengerti dengan ucapan wanita itu. Lalu suara azan subuh pun terdengar. Saat melihat ke arah wanita itu lagi, ia sudah menghilang dari pandangan Bu Martini. Karena keanehan demi keanehan terjadi kepada dirinya, Bu Martini pun memutuskan pergi ke rumah orang tuanya. Kepada orang tuanya, Bu Martini menceritakan semua keanehan yang dialaminya sejak awal. Bukannya mendapat tanggapan yang baik, orang tuanya malah mentertawakan peristiwa yang diceritakan oleh Bu Martini. Orang tuanya malah kembali mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak dipahami oleh Bu Martini. Menurut orang tuanya, Bu Martini nanti akan paham dengan sendirinya. Selain menceritakan kepada orang tuanya, Bu Martini pun juga menceritakan peristiwa demi peristiwa keanehan itu kepada suaminya. Keduanya akhirnya sepakat untuk menunggu hari ketiga, seperti yang diungkapkan oleh orang tuanya. Singkat cerita, malam ketiga pun datang. Bu Martini dan suaminya diam di depan rumah menunggu wanita misterius itu untuk datang. Benar saja, wanita itu ternyata datang. Bu Martini lalu bergegas memberitahu suaminya. "Pak, itu wanita itu sudah datang. Ia di belakang," ucapnya. Namun anehnya, suami Bu Martini tidak mengetahuinya. "Mana loh Bu, dari tadi nggak ada tamu yang masuk," jawab suami Bu Martini. Bukannya ke belakang, suaminya lalu memutuskan untuk membangunkan kedua anaknya dengan tujuan agar bisa sama-sama menyaksikan. Benar saja, di belakang Bu Martini terlihat sedang ngomong sendiri. Kedua anaknya pun terheran, ada apa dengan ibunya ini? Ibu ngobrol dengan siapa?" tanya anak bungsunya. "Ini nak, ibu sedang ngobrol dengan tamu kita," jawab Bu Martini. Kedua anaknya pun kaget, apalagi di depan ibu mereka tak melihat siapa-siapa. Bu Martini pun lalu menceritakan semua yang dialaminya. Meski demikian, suami dan kedua anaknya masih terheran-heran dengan Bu Martini. Apalagi tak lama kemudian, ia kembali terlihat asik ngobrol sendiri. Sementara Bu Martini, ia merasa sedang ngobrol dengan wanita misterius itu. Dalam obrolannya itu, wanita itu memberikan pesan-pesan kepada Bu Martini. Sebelum pergi, wanita itu memberikan sebuah loyang, yaitu sebuah perkakas dapur berwarna emas kepada Bu Martini. Kini Bu Martini baru sadar bahwa wanita misterius itu merupakan jin penunggu sekolah yang berada di samping rumahnya. Dan mungkin loyang itu merupakan hadiah untuk Bu Martini dari jin penunggu sekolah yang telah numpang untuk membersihkan perkakas dapur di rumahnya. Sekian cerita misteri kali ini. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya. Akhir kata, salam ketakutan.